Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Update Ilmu. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang Microsoft Word paling dasar dan cocok untuk pemula, dan itu merupakan bagian pertama yang harus kita mengerti tentang Microsoft Word. Nah, di video kali ini merupakan video bagian kedua, yang mana pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara memulai bekerja dengan Microsoft Word, dimana kita akan belajar cara menentukan format kertas dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung nggak sengaja nih ketemu channel Update Ilmu, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe ya, kemudian like, share juga ke teman-teman yang lain yang mau belajar gratis bersama Update Ilmu. Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Nah, setelah kita masuk ke bagian Microsoft Word, untuk cara kita memulai bekerja, tentunya kita harus menentukan format kertas percetakan, dimana cara ini digunakan untuk menentukan jenis kertas, batas atas bawah, kiri kanan pengetikan. Nah, untuk langkah-langkahnya kita akan klik pada bagian layout. Nah, setelah kita klik pada bagian layout, kita arahkan tombol pada bagian page setup. Kita klik, nah di sini akan muncul page setupnya. Nah, setelah muncul di sini kita bisa menentukan yang mana. Di sini ada yang namanya tab paper. Nah, ini digunakan untuk menentukan jenis kertas, contoh misalnya letter, legal, ataupun jenis kertas A4 dan segala macam sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tab margin ini digunakan untuk menentukan batas, yang mana ini batas atas, batas bawah, batas kiri, dan batas kanan yang kita gunakan untuk pengetikan atau percetakan pada kertas. Kemudian pada bagian bawah ini ada yang namanya orientasi, yang mana kalau bagian portrait ini kertasnya berbentuk memanjang ke bawah atau mencetak secara vertikal. Kalau landscape maka akan memanjang atau berbentuk secara horizontal. Kita bisa melihat pada bagian ini. Apabila kita sudah sesuai dengan kebutuhan, kita klik OK, maka di sini kita sudah sesuai dengan ukuran yang sudah kita siapkan barusan. Kemudian menentukan format teks. Oke, menentukan format teks ini adalah digunakan untuk memformat bentuk teks berupa cetak, bisa reguler, tebal, atau bold ya. Kemudian ada yang namanya miring, italic, kemudian garis bawah, underline, jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, dan lain-lain. Nah, untuk langkah-langkahnya kita bisa ketik naskah ya. Kita ketik naskah pada bagian ini. Terlebih dahulu kita ketik misalnya selamat datang. Nah, setelah kita mengetik naskahnya, kita bisa blok semua artikel ini atau teks ini yang akan kita atur formatnya. Kemudian untuk mengatur formatnya kita klik kembali kepada home ya. Kemudian pada bagian font, dialog font ini, nah kita bisa menggunakan jenis font ya. Kita bisa menggunakan font ini jenis font. Kalau kita klik pada bagian font ini, di bawah ini akan ada contoh font yang akan kita gunakan ya. Kemudian font style adalah huruf reguler atau biasa, atau bold reguler untuk biasa, italic dia untuk kemiringan, ada previewnya di bawah. Kemudian bold untuk ketebalan, bold, italic, ketebalan, dan dalam keadaan miring ya. Kemudian untuk size ini adalah ukuran font. Misalnya kita pilih 20, maka fontnya akan besar. 18, 16, 14, 12 ini font untuk mengatur di penulisan ya. Oke, kemudian color. Nah, pada bagian ini untuk menentukan ukuran font. Kemudian ada yang namanya font color. Nah, font color ini adalah warna untuk font. Kita bisa mencoba warna yang kita inginkan. Ada merah, kuning, hijau, dan segala macam.
untuk standarnya berwarna hitam. Lanjut, underline style ya, misalnya kita mau menentukan warna huruf. Nah, kemudian underline style ini kita gunakan untuk menentukan garis pada bawah penulisan ya. Kita bisa memilih ya jenis bawah pada ketikan kita. Oke, kalau noun kita pilih noun, dan ini sesuai dengan artikel yang akan kita gunakan. Kemudian misalnya kita pilih yang ini, di sini ada underline color. Kita bisa menggunakan warna untuk bagian bawah penulisan kita. Misalnya mewarna merah, kuning, hijau, di bawah ini akan berwarna. Oke. Kalau kita sudah sesuai dengan ini semua yang kita harapkan, namun secara default kita tidak pakai ya, kita tidak pakai secara default. Selanjutnya kita pilih text effects, yang mana text effect ini untuk menentukan efek pada teks. Contohnya kita akan menggunakan efek shadow, bayangan ya. Kemudian ada text solid ya, ini bisa kita gunakan untuk mewarna-warnai ya. Ini contoh, kita bisa pilih efek-efek yang kita inginkan. Jika sudah, kita bisa klik OK, dan di sini adalah efek teks yang kita gunakan barusan. Tetapi untuk defaultnya kita tidak pakai efek. Nah, kita juga bisa menggunakan shortcut untuk tanpa harus masuk ke bagian yang setelan dalamnya, tetapi bisa menggunakan shortcut. Misalnya seperti di sini ada ikon italic, ada ikon under di bawah, garis di bawah. Kemudian ada juga bagian-bagian yang diperlukan seperti meratakan kiri kanan, ke tengah, ke samping kanan ya, dan ratakan kiri kanan. Nah, ini semua bisa kita gunakan pada bagian icon. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat daftar berurut dan daftar bersimbol bullet atau numbering, yang digunakan untuk membuat daftar dengan urut disertai angka atau abjad yang sambil atau gambar. Nah, langkahnya setelah kita mengetik pada Haskell, kita klik pada bagian atas ya, ini bullet, namanya bullet library. Kita bisa memberikan icon bullet ya, kita bisa menggunakan, atau kita juga bila mengenter otomatis kita juga bisa mengganti dengan nomor 1, 2 dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan yang bagian current list seperti ini. Ini sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan membuat kolom koran ya, yang digunakan untuk membuat naskah menjadi beberapa kolom seperti koran. Nah, untuk langkah-langkahnya kita klik atau kita blok pada naskah yang kita buat, kemudian klik pack layout, kita klik pada bagian layout, kemudian klik pada bagian kolom ya. Di sini kita bisa mengambil 2 kolom. Nah, kalau 2 kolom contohnya, oke, ini contoh format yang kita gunakan untuk kolom koran atau kolom yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pada bagian ini kita bisa membuat 3 kolom. Kalau 3 kolom dia akan menjadi 3 ya, seperti di koran-koran. Bisa juga di satu di kiri, satu di kanan. Nah, seperti ini pengaturannya pada bagian kolom ya. Oke, kita pilih 2 sebagai contoh seperti ini. Dan kalau di sini kita ketik lanjut, maka dia akan terus memanjang dan terbagi menjadi 2 kolom ya. Kita juga bisa memilih pada bagian more column. More column ini kita bisa memilih atau mengatur ya, 3, 4 seperti yang tadi, dimana di sini kalau lift dia sedikit di kiri dan kanan, kita juga bisa memilih dan akan muncul pada bagian-bagian ini. Nah, pada bagian width ini juga kita bisa mengatur ya. Misalnya di kiri mau 8, dia akan otomatis akan dibagi ya, seperti ini. Misalnya di sini 10, dia akan otomatis
terbagi ini untuk spasi daripada teksnya. Apabila sudah sesuai kita bisa klik oke, dan dia akan dekat seperti ini. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial kali ini, dimana kita sudah di tahap sampai membuat artikel atau teks seperti koran ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang cara masukkan gambar ke Microsoft Word dan setting-setting lainnya. Oke, sampai di sini dulu agar durasi kita tidak terlalu panjang. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan tersilap dan salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.